Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat coba Islam yang dirahmati Allah. Pada masa itu di kalangan Bani Israel, Qarun dikenal sebagai sosok yang memiliki harta berlimpah dan berpengaruh. Namun, siapa sangka bahwa nasabnya begitu dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun adalah cucu dari Qohas bin Lewi, saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam, sekaligus anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Jika ditelusuri lebih jauh, nama lengkapnya adalah Qarun bin Yashar bin Qohas bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Tak heran jika darah para nabi mengalir dalam tubuhnya, menjadikannya seseorang yang istimewa di mata kaumnya. Menariknya, selain dikenal karena kekayaannya, Qarun juga memiliki suara yang sangat indah ketika membaca kitab Taurat. Suaranya begitu merdu, hingga ia dijuluki Al-Munawwir, yang berarti yang bercahaya. Para ulama tafsir seperti Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi sepakat bahwa Qarun termasuk salah satu pembaca Taurat terbaik setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Suara yang ia lantunkan mampu menyentuh hati banyak orang, membuatnya dihormati di kalangan Bani Israel. Namun sahabat Muslim yang dirahmati Allah, di balik segala keistimewaan tersebut, tersimpan kisah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Qarun yang dahulu hidup sederhana, kemudian dianugerahi harta melimpah berupa emas, perak, dan permata. Sayangnya, seiring bertambahnya kekayaan, ia mulai lalai dan lupa kepada Allah sebagai pemberi segala nikmat. Bahkan, kunci-kunci gudang penyimpanan hartanya begitu berat hingga harus dibawa oleh beberapa orang kuat. Kisah ini bukan sekadar perjalanan seorang manusia dari miskin menjadi kaya, tetapi juga menggambarkan bagaimana harta bisa menjadi ujian yang berujung pada kehancuran. Sebelum kita melanjutkan kisahnya lebih dalam, kami mengajak Anda untuk menonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu diluruskan. Bismillah, mari kita simak kisahnya. Di sebuah perkampungan kecil tempat Bani Israel bermukim, Qarun kecil menjalani kehidupan dalam kemiskinan. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa dengan atap yang sering bocor dan dinding yang lapuk dimakan usia. Ayahnya bekerja sebagai seorang penggembala, sementara ibunya menjadi pembantu di rumah seorang bangsawan, menerima upah sekadarnya untuk mencukupi kebutuhan makan keluarga mereka. Suatu sore, Qarun kecil duduk di sudut rumah yang remang-remang, menahan lapar sambil menggenggam tangan ibunya yang kasar akibat pekerjaan berat. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Ibu, kapan kita bisa makan lagi?" Sang ibu tersenyum lembut, meski matanya terlihat berkaca-kaca. "Bersabarlah, nak. Besok pagi ibu akan mencoba berbicara dengan majikan ibu. Semoga saja ada makanan sisa yang bisa kita bawa pulang untuk kamu dan saudara-saudaramu. Jangan khawatir, karena Allah selalu memberi rezeki kepada hambanya yang bersabar." Meskipun hidup dalam keterbatasan, Qarun tumbuh menjadi anak yang taat beribadah. Ia selalu membantu ayahnya menggembala, mencuci pakaian bersama ibunya, dan tak pernah lupa berdoa agar Allah memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Kemiskinan yang dialaminya mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kesabaran, serta harapan yang tak pernah padam. Seiring berjalannya waktu, Qarun semakin dikenal karena suaranya yang indah saat membaca kitab Taurat. Bacaan yang ia lantunkan penuh dengan penghayatan dan kekhusyukan hingga menarik perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Suatu hari, Nabi Harun alaihissalam berkata kepadanya, "Qarun, engkau memiliki anugerah suara yang luar biasa. Gunakanlah keindahan suaramu untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak kaum Bani Israel kembali kepada Allah." Dengan penuh rasa syukur, Qarun menjawab, "Sungguh ini adalah kehormatan besar bagi saya bisa belajar langsung dari kalian berdua." Sejak saat itu, Qarun ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Suaranya yang merdu saat membaca Taurat mampu menyentuh hati banyak orang.
membuat mereka menangis dan terinspirasi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dihormati karena suaranya yang indah dan perannya dalam dakwah, Qarun masih menghadapi kesulitan dalam kehidupan ekonominya. Setelah menikah dan dikaruniai banyak anak, ia merasa semakin berat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, Qarun memutuskan untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Di sebuah lembah yang sunyi, ia menunggu dengan sabar hingga Nabi Musa selesai bermunajat. "Assalamualaikum, wahai sepupuku Musa," sapa Qarun dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, Qarun. Apa yang membawamu kemari?" tanya Nabi Musa dengan lembut. Qarun menarik napas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan maksudnya. "Wahai Musa, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Doakanlah agar Allah memberikan aku kekayaan. Aku ingin membawa keluargaku keluar dari kemiskinan. Dan aku berjanji akan menggunakan hartaku untuk mendukung dakwah serta membantu kaum Bani Israel." Nabi Musa alaihissalam menatap Qarun dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Qarun, ingatlah bahwa kekayaan adalah ujian. Banyak orang yang tidak mampu menjalaninya dengan baik. Apakah engkau yakin akan mampu menjaga janjimu?" Dengan penuh keyakinan, Qarun menjawab, "Aku yakin, wahai Musa. Jika Allah menganugerahiku kekayaan, aku tidak akan melupakannya." Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan bulan, Qarun mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan pesat, hasil panennya melimpah, dan ia mulai mengumpulkan emas, perak, batu rubi, berlian, serta berbagai perhiasan berharga lainnya. Kesuksesan Qarun semakin hari semakin bertambah. Gudang-gudangnya pun penuh dengan harta, dan ia menjadi salah satu orang terkaya di kalangan Bani Israel. Namun kekayaan itu perlahan mengubah dirinya. Awalnya, ia masih rutin beribadah seperti biasa. Namun seiring waktu, ia mulai mengurangi waktunya untuk beribadah. Suatu hari, seorang tetangganya bertanya, "Qarun, mengapa engkau tidak ikut beribadah berjamaah?" Dengan nada acuh, Qarun menjawab, "Aku sibuk mengurus ternak dan hartaku. Lagi pula, aku bisa berdoa sendiri di rumah." Hari demi hari, Qarun semakin tenggelam dalam urusan dunianya, hingga akhirnya melupakan janji yang pernah ia ucapkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kekayaannya terus bertambah, sikapnya pun berubah drastis. Ia menjadi angkuh dan memandang rendah orang-orang di sekitarnya. "Semua yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Aku tidak bergantung pada siapapun, termasuk Musa atau bahkan Tuhan," katanya dengan sombong kepada para pekerjanya. Tetangga-tetangganya mulai menyadari perubahan sikap Qarun. Mereka berbisik satu sama lain tentang dirinya. Dulu dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan rajin beribadah, tetapi kini menjadi angkuh dan sombong. Namun, Qarun tidak menghiraukan perkataan mereka. Ia terlalu sibuk menikmati dan memamerkan kekayaannya, hingga pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam datang menemuinya. "Qarun, tidakkah engkau ingat janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekayaan ini adalah ujian. Bersyukurlah kepadanya dan jangan lupakan kewajibanmu sebagai seorang hamba," tegur Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kelembutan. Namun, Qarun hanya tertawa. "Musa, aku meraih kesuksesan ini berkat kecerdasanku sendiri, bukan karena doamu atau pertolongan Tuhanmu. Jangan mengajarkan aku bagaimana cara menjalani hidup," jawabnya dengan angkuh. Mendengar perkataan itu, Nabi Musa alaihissalam hanya menghela napas. "Semoga Allah memberimu petunjuk, Qarun," ucapnya sebelum pergi. Sementara itu, kekayaan Qarun terus bertambah, tetapi hatinya semakin jauh dari Allah. Ia mulai larut dalam kemewahan, mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, serta merendahkan orang-orang miskin. Suatu hari, dalam sebuah pesta mewah, seorang tamu bertanya, "Qarun, bagaimana engkau bisa menjadi sekaya ini?" Dengan penuh kesombongan, Qarun menjawab, "Semua ini adalah hasil kerja kerasku sendiri."
Orang miskin tetap miskin karena mereka malas. Ucapannya membuat banyak orang merasa terluka, tetapi tak seorang pun berani menentangnya. Kekayaannya begitu besar hingga kunci-kunci gudang hartanya harus dibawa oleh beberapa pria kuat karena terlalu berat untuk dipikul oleh satu orang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'" Al-Quran Surah Al-Qasas 76. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi perbukitan hijau, Qarun berdiri memandangi ladang-ladang emasnya yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Gudang-gudang megah dengan pintu-pintu besi berdiri kokoh layaknya benteng pertahanan. Kunci-kunci gudang itu begitu berat hingga harus dibawa oleh beberapa pria perkasa. Para pekerja tampak sibuk memindahkan peti-peti berisi emas, perak, dan permata ke dalam penyimpanan. Aroma kekayaan begitu kental di udara. Namun bagi Qarun semua ini adalah lambang kejayaannya. Ia sering menatap hartanya dengan penuh kebanggaan, lalu bergumam, "Semua ini adalah hasil kerja keras dan kepintaranku. Tidak ada yang bisa menyaingiku." Sayangnya, kekayaan yang melimpah itu tidak hanya membuatnya puas, tetapi juga semakin sombong. Ia mulai meremehkan orang-orang di sekitarnya, merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Orang-orang miskin yang datang untuk meminta bantuan seringkali diusir dengan kata-kata kasar. "Pergi dari sini," bentaknya suatu hari kepada seorang ibu tua yang dengan penuh harap memohon sepotong roti untuk anak-anaknya. "Apakah aku bekerja keras hanya untuk memberi makan orang seperti kalian? Pergilah dan uruslah nasib kalian sendiri," ucapnya dengan nada angkuh. Ibu tua itu hanya menundukkan kepala, menahan kesedihan yang begitu dalam. Air matanya jatuh ke tanah, lalu dengan suara lirih ia berkata, "Allah tidak pernah tidur, Qarun. Dia melihat segala sesuatu." Namun bagi Qarun, kata-kata itu tak lebih dari sekadar angin lalu. Ia tetap tenggelam dalam kesombongan dan kekayaannya. Tak cukup dengan kesombongannya, Qarun mulai menunjukkan kekayaannya dengan cara yang mencolok. Suatu hari, ia mengadakan pawai besar di tengah kota. Kereta-kereta kuda dihiasi dengan emas, sementara para pelayannya mengenakan pakaian sutra yang bertabur perhiasan mahal. Qarun sendiri tampil dengan pakaian berkilauan yang memantulkan cahaya matahari, membuatnya tampak seperti seorang raja yang berjalan dalam lingkaran cahaya. Di sepanjang jalan, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan itu. Bisik-bisik penuh kekaguman dan iri mulai terdengar di antara mereka. "Lihatlah kekayaan Qarun," ujar seorang pria. "Betapa beruntungnya dia. Andai aku memiliki setengah dari hartanya, hidupku pasti sempurna." Namun tidak semua orang terpesona oleh pawai tersebut. Seorang lelaki tua yang bijak berdiri di tepi jalan, mengamati dengan raut wajah serius. "Kekayaan ini bukanlah berkah, melainkan ujian," gumamnya pelan. Jika Qarun tidak menyadarinya, ujian ini bisa menjadi awal kehancurannya. Malam demi malam setelah pawai, Qarun duduk di ruang pribadinya yang penuh dengan emas dan permata. Ia menghitung hartanya dengan penuh kepuasan, tanpa menyadari bahwa hatinya semakin jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Musa alaihissalam kembali mendatangi rumah Qarun. Rumah itu megah bak istana, dengan gerbang tinggi yang dijaga oleh para pengawal. Setelah melalui pemeriksaan yang ketat, Nabi Musa akhirnya diperbolehkan masuk. Qarun menyambut Nabi Musa dengan senyum sinis. "Apalagi yang membawamu ke sini, Musa?" tanyanya sambil duduk di atas kursi emas. "Apakah kau ingin menguliahi aku tentang zakat lagi?" Nabi Musa tetap tenang. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, "Qarun, Allah telah memberimu kekayaan yang melimpah sebagai ujian, bukan untuk disombongkan. Tidakkah engkau ingat bahwa engkau adalah bagian dari kaum ini? Bukankah sudah seharusnya engkau menggunakan hartamu untuk membantu mereka yang membutuhkan?
Qarun tertawa terbahak-bahak. "Kaumku, mereka hanyalah beban. Aku mendapatkan semua ini dengan kerja kerasku sendiri, dengan keahlianku. Mengapa aku harus berbagi dengan mereka?" Nabi Musa alaihissalam menatap Qarun dengan penuh iba, menyadari bahwa kesombongan telah membutakan hatinya. "Apakah kau lupa bahwa segala sesuatu berasal dari Allah? Kekayaanmu hanyalah titipan. Kau diperintahkan untuk bersyukur dan berbagi, bukan untuk bersikap sombong," ujar Nabi Musa dengan lembut namun penuh ketegasan. Qarun berdiri, wajahnya memerah karena amarah. "Cukup Musa, aku tidak butuh nasihatmu. Semua ini adalah hasil usahaku sendiri, bukan pemberian Tuhanmu," serunya dengan nada keras. Nabi Musa menghela napas panjang. "Qarun, aku memperingatkanmu, kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan melupakan hak sesama." Namun, Qarun mengabaikan peringatan itu. Hatinya semakin keras, dan dalam benaknya ia merasa lebih pintar dan lebih hebat dari siapapun, termasuk Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-Qashash 77. Setelah Nabi Musa pergi, beberapa tetua dari Bani Israel datang menemui Qarun. Mereka mencoba menasihatinya dengan lebih lembut. "Qarun," ujar salah seorang dari mereka, "kekayaanmu bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat jika digunakan dengan baik. Berbagi tidak akan membuatmu miskin, justru akan membawa keberkahan." Namun Qarun hanya tersenyum dingin. "Kalian tidak mengerti. Kekayaan ini adalah bukti bahwa aku lebih unggul. Aku tidak akan menyia-nyiakan hartaku untuk orang-orang lemah." Tetua itu menghela napas, menundukkan kepala dengan kecewa. "Semoga Allah membukakan hatimu sebelum terlambat," ucapnya sebelum pergi. Namun Qarun tetap menolak menerima nasihat itu. Ia bahkan enggan mengakui bahwa semua kekayaannya adalah pemberian Allah. Allah berfirman, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah ia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Al-Quran Surah Al-Qashash 78. Pada suatu malam, Qarun mengalami sebuah mimpi yang mengusik ketenangannya. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di tengah hamparan gurun yang tandus. Tidak ada istana megah, tidak ada emas yang berkilauan, dan tidak ada pelayan yang mengabdi kepadanya. Semua hartanya lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, suara-suara menggema di sekelilingnya memanggil namanya dengan nada penuh amarah. "Qarun, di mana hartamu sekarang? Apa yang kau bawa untuk akhirat?" Suara-suara itu semakin lama semakin keras, membuatnya gemetar ketakutan. Ia ingin menjawab, tetapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Qarun terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, alih-alih merenungkan makna dari mimpinya, ia memilih mengabaikannya. Dalam hatinya, ia menganggap itu hanyalah gangguan pikirannya semata. Namun suara Nabi Musa terus terngiang di telinganya. "Kesombonganmu akan membawa kehancuran, Qarun." Pagi itu, pasar di kota Bani Israel tampak ramai seperti biasanya. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka, sementara para pembeli saling tawar-menawar harga. Suasana berjalan seperti biasa, hingga tiba-tiba suara gemerincing logam dan derap langkah kuda menggema di udara menarik perhatian semua orang. Sekali lagi Qarun datang untuk memamerkan kekayaannya, berharap mendapat lebih banyak pengakuan dan pujian dari orang-orang. "Lihat, Qarun datang!" seru seorang anak kecil di sudut pasar. Seketika, orang-orang bergegas berkumpul di sisi jalan utama untuk menyaksikan kemegahannya. Qarun melintas dengan rombongan besar. Ia duduk di atas kereta mewah yang dihiasi emas dan perak,
diiringi para pelayannya yang berjalan di belakang, memikul peti-peti besar berisi koin emas. Pakaiannya terbuat dari sutra terhalus, dihiasi berlian dan batu permata, membuatnya tampak seperti seorang raja. Rumahnya, meskipun ia bukan seorang penguasa, jauh lebih megah dibandingkan istana para pemimpin Bani Israel. "Lihat betapa kayanya dia," bisik seorang wanita muda dengan penuh kekaguman. "Andai aku memiliki 1/10 saja dari hartanya, hidupku pasti lebih baik." Banyak orang yang hanya bisa berangan-angan dan membayangkan betapa nikmatnya hidup dalam kemewahan seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kita memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Al-Quran Surah Al-Qashash 79. Namun tidak semua orang terpesona oleh kemewahan itu. Seorang pria tua yang mendengar ucapan tersebut hanya menggelengkan kepala. "Berhati-hatilah dengan keinginan yang berlebihan," ujarnya. "Kekayaan yang melimpah tanpa rasa syukur hanya akan membawa kehancuran." Di sisi lain, orang-orang yang berilmu dan memahami hakikat kehidupan tidak terpengaruh oleh Qarun dan hartanya. Mereka sadar bahwa kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan. "Apa gunanya harta berlimpah jika tidak disertai iman dan amal saleh?" kata mereka. Menasihati orang-orang yang terpesona oleh kekayaan Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, celakalah kalian. Pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala itu tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Qashash 80. Namun sebagian besar orang justru merasa iri melihat kemewahan Qarun. Mereka tidak menghiraukan peringatan pria tua tadi, bahkan diam-diam ada yang berharap bisa bertukar tempat dengan Qarun. Ketika rombongannya berhenti di tengah pasar, Qarun turun dari kereta dengan langkah penuh kebanggaan. "Lihatlah," serunya dengan suara lantang. "Semua ini adalah hasil kerja keras dan kecerdasanku. Aku menguasai perdagangan, memahami cara mengelola kekayaan. Inilah buktinya. Adakah di antara kalian yang mampu menyaingiku?" Orang-orang di pasar saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab, meskipun dalam hati sebagian dari mereka merasa geram. Namun, seorang pria bernama Yasar yang dikenal bijaksana memberanikan diri untuk berbicara. "Qarun," katanya dengan suara tegas, "kekayaanmu hanyalah titipan dari Allah. Bukankah lebih baik jika kau bersyukur dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Jangan sampai hartamu menjadi penyebab kehancuranmu." Mata Qarun menyipit, ekspresinya berubah sinis. "Titipan dari Allah?" ujarnya dengan nada meremehkan. "Tidak ada yang memberiku harta ini selain diriku sendiri. Aku mendapatkannya karena kerja keras dan kecerdasanku. Kalian yang miskin hanyalah orang-orang malas yang iri kepadaku." "Kesombonganmu akan membawa petaka, Qarun," balas Yasar dengan nada tetap tenang. "Allah tidak menyukai orang yang sombong dan kikir." Namun Qarun hanya tertawa. "Pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh nasihat dari orang sepertimu," katanya dengan angkuh. Dengan penuh kepercayaan diri, Qarun naik kembali ke keretanya dan memberi isyarat kepada kusir untuk melanjutkan perjalanan. Ia meninggalkan pasar, sementara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik menampakkan ketidakpuasan mereka. Sesampainya di rumahnya yang megah, Qarun disambut oleh para pelayan yang telah menyiapkan hidangan terbaik. Setelah para tamu bubar, seorang pelayan memberanikan diri untuk mendekatinya. "Tuan Qarun," katanya dengan hati-hati, "mohon maaf jika saya lancang. Saya khawatir pameran kekayaan seperti tadi dapat menimbulkan kecemburuan dan kebencian di hati masyarakat." Qarun mendengus, lalu mengangkat cawan emasnya. "Kau hanyalah seorang pelayan, tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain. Jika mereka cemburu, itu urusan mereka, bukan urusanku. Aku berhak menikmati hasil kerjaku." Pelayan itu hanya terdiam, namun dalam hatinya ia merasa takut. Ia tahu bahwa kesombongan Qarun semakin menjadi-jadi dan ia khawatir Qarun akan segera menghadapi akibat dari perbuatannya.
Pagi itu, angin bertiup kencang di kota Bani Israel, seolah membawa pertanda buruk. Pasar yang biasanya ramai kini tampak lebih sepi. Banyak penduduk yang memilih tinggal di rumah karena mendengar desas-desus bahwa Nabi Musa alaihissalam kembali mendatangi Qarun untuk memperingatkannya. Di dalam rumahnya yang megah, Qarun duduk di singgasananya yang berhias emas, menikmati hidangan yang melimpah. Dinding-dinding rumahnya dipenuhi ukiran-ukiran mahal, sementara lantainya yang terbuat dari marmer berkilauan memantulkan cahaya lilin-lilin besar. Saat itu ia tengah berbicara dengan salah satu pelayannya, ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu utama. "Siapa itu?" tanya Qarun dengan nada kasar. "Tuan, Nabi Musa ada di luar. Beliau ingin berbicara dengan Anda," jawab seorang pelayan dengan nada takut-takut. Qarun menghela napas panjang, lalu melambaikan tangannya. "Biarkan dia masuk, meskipun aku yakin dia hanya akan mengulang ceramahnya seperti biasa," katanya dengan nada meremehkan. Tak lama Nabi Musa alaihissalam melangkah masuk dengan tenang. Wajahnya memancarkan ketegasan, namun di matanya juga tampak kesedihan. Ia sadar, mungkin ini adalah peringatan terakhirnya kepada Qarun. "Qarun," ujar Nabi Musa alaihissalam dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "aku datang membawa peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang kau miliki bukanlah sesuatu yang bisa kau banggakan, melainkan ujian darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memintamu untuk bertobat dan menggunakan hartamu untuk kebaikan." Qarun berdiri dari singgasananya, matanya menunjukkan rasa jengkel. "Musa, aku sudah bosan mendengar kata-katamu," ujarnya dengan nada sinis. "Segala yang kumiliki adalah hasil kerja keras dan kecerdasanku sendiri. Tidak ada Tuhan yang memberiku harta ini. Pergilah dan jangan pernah kembali ke rumahku." Nabi Musa alaihissalam menarik napas dalam-dalam. "Qarun, aku memohon kepadamu untuk tidak terus menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa. Jika kau tetap keras kepala, kau akan melihat kekuasaannya dengan cara yang tidak kau harapkan." Namun Qarun hanya tertawa terbahak-bahak. "Kekuasaannya?" katanya sambil menyeringai. "Aku tidak takut. Rumahku kuat, hartaku melimpah, dan aku memiliki segalanya. Apa yang bisa Tuhanmu lakukan kepadaku?" Nabi Musa alaihissalam menatapnya dengan tajam. "Kau akan segera mengetahuinya, Qarun. Ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak rumahmu, tidak hartamu, tidak pula pengikutmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nabi Musa alaihissalam berbalik dan meninggalkan rumah Qarun tanpa menoleh lagi. Hatinya terasa berat, namun ia tahu bahwa Qarun telah menutup pintu bagi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah gelap. Angin yang semula bertiup lembut mendadak menjadi kencang, membawa debu dan pasir ke seluruh penjuru kota. Orang-orang mulai merasa cemas, namun mereka belum menyadari apa yang akan terjadi. Di dalam rumahnya yang megah, Qarun sedang sibuk menghitung koin emas di salah satu gudangnya. Gudang itu begitu besar hingga menyerupai istana kecil, dipenuhi peti-peti berisi harta yang melimpah. Ia tersenyum puas, merasa dirinya adalah orang terkaya di kota itu. Tiba-tiba bumi mulai bergetar. Awalnya hanya gempa kecil, tetapi dalam hitungan detik, guncangan semakin kuat. Dinding-dinding rumah Qarun mulai retak dan barang-barang mewahnya berjatuhan ke lantai. "Apa ini?" seru Qarun dengan wajah pucat. Para pelayannya berlari panik, mencoba menyelamatkan diri. "Tuan, tanahnya retak. Kita harus segera keluar dari sini," seru salah seorang pelayan. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, tanah di bawah rumah Qarun mulai terbuka. Lubang besar menganga menelan lantai marmer dan segala isinya. Gudang-gudang hartanya yang berada di sekitar rumah ikut terguncang hebat. Peti-peti berisi emas, perak, dan permata berjatuhan ke dalam lubang yang semakin melebar. "Tidak! Hartaku! Jangan ambil hartaku!" Qarun berteriak histeris, mencoba meraih salah satu peti emas yang meluncur ke dalam lubang. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara menggelegar dari langit.
begitu keras hingga membuat seluruh kota terdiam ketakutan. Inilah hukuman bagi Qarun yang sombong dan kikir. Harta yang ia banggakan akan menjadi saksinya di akhirat kelak. Qarun mendongak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dari rumahnya, namun bumi terus berguncang membuatnya terjatuh. Ia merangkak, mencari jalan keluar, tetapi lubang besar di tanah semakin mendekat. "Tidak, tolong, jangan ambil aku!" Qarun menjerit, suaranya serak. Namun bumi seakan hidup dan perlahan menelannya bersama rumah, gudang-gudang serta seluruh harta kekayaannya. Saat tubuh Qarun tersedot ke dalam tanah, kisahnya segera tersebar ke seluruh penjuru kota, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka menatap dengan ngeri ke arah tempat di mana rumah Qarun pernah berdiri. Bangunan megah yang dahulu menyerupai istana itu kini telah lenyap tanpa jejak. Tanah yang menelannya kembali rata, seolah tidak pernah ada apapun di sana. "Subhanallah," bisik seorang pria tua dengan wajah pucat. Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Seorang wanita yang dulu begitu mengagumi kekayaan Qarun menangis terseduh-seduh. "Aku pernah berharap bisa hidup seperti dia, tapi lihatlah apa yang terjadi. Kekayaannya tidak mampu menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di tengah kerumunan, Nabi Musa berdiri dengan tatapan penuh ketegasan. Ia memandang tanah yang baru saja menelan Qarun dan berkata dengan suara lantang, "Inilah akibat dari kesombongan dan sifat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Penduduk kota itu menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Nabi Musa. Tidak ada satu pun yang berani berbicara karena mereka tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian mengerikan itu, orang-orang yang sebelumnya menginginkan kehidupan seperti Qarun segera mengurungkan niat mereka. Mereka sadar bahwa harta yang melimpah bukanlah jaminan keselamatan dari azab Allah. Hanya keridhaannya yang dapat menyelamatkan seseorang di dunia dan akhirat. Mereka juga memahami bahwa segala rezeki datang dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Dialah yang menyempitkannya sesuai dengan kebijaksanaannya. Jika bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar mereka dengan penuh penyesalan, kita pun bisa saja binasa seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jadilah orang-orang yang kemarin menginginkan kedudukan seperti Qarun berkata, 'Aduhai, benarlah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jika bukan karena karunia-Nya kepada kita, tentu kita telah dibinasakan seperti Dia. Aduhai, benarlah, tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Al-Quran Surah Al-Qasas 82. Kisah Qarun terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran berharga. Rumahnya yang megah, gudang-gudangnya yang dipenuhi harta, serta kesombongannya yang melampaui batas kini hanya tinggal kenangan. Penduduk Bani Israel memahami bahwa kekayaan adalah ujian, bukan alasan untuk bersikap angkuh. "Sesungguhnya Allah Maha Adil," ujar seorang ulama pada suatu hari. "Dia memberi kekayaan kepada siapa yang Dia kehendaki, namun Dia juga berhak mengambilnya kapan saja. Jangan pernah lupa untuk bersyukur dan memanfaatkan nikmat yang diberikannya untuk kebaikan." Demikianlah Qarun menjadi simbol kesombongan dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Dimanapun namanya disebut, orang-orang akan teringat akan nasibnya. Ditelan bumi bersama seluruh hartanya. Azab Allah itu nyata, dan siapapun yang menentangnya pasti akan merasakan akibatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.